Pursuit of the Truth, bab 101-102. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Lampu merah itu melintas di dekat tubuh mereka lalu menghilang. Pemimpin suku Gunung Hitam gemetar. Ia hanya memiliki satu anggota suku lagi di sisinya, dan anggota suku itu juga gemetar. Mereka saling memandang dan melihat ketakutan satu sama lain. Mereka masih belum bisa memastikan apakah musuh mereka adalah manusia atau binatang buas, tetapi banyaknya benang yang melayang di belakang cahaya merah memberi mereka kesan bahwa itu adalah rambut. "Siapa itu? Siapa kau? Tunjukkan dirimu!" teriak berserker normal yang tersisa dari suku Gunung Hitam dengan segera. Saat rekannya berteriak, wajah pemimpin suku itu pucat pasi. Ia mengangkat tangan kanannya dan membenturkannya ke dadanya. Seketika, cahaya merah darah menyembur keluar dari tubuhnya. Meningkatkan kekuatan kinya untuk sementara tanpa mempedulikan luka-lukanya demi bertarung bukanlah sesuatu yang diinginkannya, tetapi kali ini hal itu diperlukan. Ia berlari menuju hutan dengan kecepatan penuh dan menghilang ke dalam kegelapan yang disediakan oleh hutan. Orang yang tersisa dari suku Gunung Kegelapan hendak melarikan diri sambil terus berteriak, tetapi pada saat itu, tubuhnya tersentak ke depan. Sebuah cahaya merah tiba-tiba muncul dan mengelilingi tubuhnya sekali sebelum berubah menjadi suming, yang berhenti dan berdiri di belakang orang tersebut. Darah menetes di sudut mulut orang itu. Seluruh tubuhnya terasa sangat sakit karena benang-benang cahaya bulan mengikatnya dan merobek dagingnya. Benang-benang itu melilitnya begitu erat sehingga ia bisa merasakan kematian semakin mendekat. Terdengar suara napas dari belakangnya, sehingga ia berusaha menoleh dan melihat siapa orang tak dikenal yang telah mendatangkan teror seperti itu padanya. Namun dia tidak bisa menoleh. Masih gemetar, tubuhnya terkoyak-koyak, Suming terengah-engah. Sejak sukunya bermigrasi, dia terus bertarung tanpa henti. Dia juga menekan luka dalam yang dideritanya saat menerobos segel tetua. Jika bukan karena cahaya bulan, yang memungkinkannya pulih secara bertahap, dia pasti sudah jatuh. Malam itu adalah malam bulan purnama. Kekuatan misterius cahaya bulan telah mencapai puncaknya, menyebabkan darah Suming terasa seperti terbakar. Hal itu memungkinkannya untuk terus bertarung dalam waktu yang lebih lama, menekan semua luka internalnya dan memungkinkannya untuk membunuh semua targetnya. Dia memegang 3 kepala di tangannya, dan sambil memandang hutan di hadapannya, dia dengan tenang berjalan menuju hutan itu. "Kau satu-satunya yang tersisa, pemimpin suku Gunung Hitam. Karena kau memiliki status yang begitu tinggi, aku akan membiarkanmu mati dengan mulia. Itu pun jika kau berlari cukup cepat untuk bertemu dengan bala bantuanmu." Suming menjilati kadelnya dan melesat ke depan, berubah menjadi lengkungan merah. Dia melaju kencang, benang-benang cahaya bulan yang tak terhitung jumlahnya membuntuti di belakangnya. Pemimpin suku Gunung Hitam adalah seorang pria berusia 40-an. Statusnya di dalam suku sangat tinggi. Di sana, selain tetua dan bisu, dia memiliki status tertinggi. Seharusnya dia memimpin sejumlah besar anggota sukunya untuk membunuh para berserker dari suku Gunung Gelap secara brutal, dan tepat sebelum para pria yang ditangkap, dia akan menikmati wanita-wanita mereka. Lalu saat mereka menangis dan meronta, dia akan minum anggur dan memperkosa mereka sambil tertawa. Setelah itu, dia akan memenggal kepala para pria yang marah dari suku Gunung Gelap untuk mendapatkan kesenangan yang gila. Inilah keinginannya. Keinginan itu muncul dalam dirinya ketika dia mengumumkan penyerangan ke suku Gunung Kegelapan setelah tetua memberi perintah. Dia bahkan memberitahu para berserker lainnya tentang keinginannya sebelum dia pergi. Saat para berserker itu bersorak gembira, pertempuran ini pun dimulai. Namun saat ini ia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tubuhnya terluka, berlumuran darah, dan ia telah kehilangan semangat untuk bertarung. Ia pertama kali terkejut oleh perlawanan suku Gunung Kegelapan, kemudian terluka oleh Nansong. Setelah melarikan diri dari pertempuran, ia bahkan menyadari bahwa ia telah ditipu dan hampir saja menyembuhkan lukanya sebelum mengejar suku Gunung Kegelapan sekali lagi ketika kehadiran misterius yang mengerikan itu muncul. Anggota sukunya yang tewas setelah kepala mereka terpisah dari tubuh membuat dia merasa sangat takut. Dia tidak bisa melihat orang lain, hanya lengkungan merah yang panjang. Dia kelelahan.
Dia tidak punya keberanian untuk kembali dan bertarung. Terlebih lagi, dia tidak punya keberanian untuk memicu ledakan pembuluh darahnya karena dia bukan seorang berserker biasa. Dia adalah pemimpin suku Black Mountain. Dia tahu bahwa bala bantuan Black Mountain sedang dalam perjalanan, dan ada kemungkinan mereka sudah sangat dekat dengannya. Jika dia berlari cukup cepat, maka dia bisa bertemu dengan mereka. Darah terus menetes dari mulutnya, dan kelelahan terus menumpuk berkali-kali lipat di tubuhnya. Ledakan kekuatan yang tiba-tiba itu juga mencapai batasnya saat cahaya merah darah di sekitar tubuhnya meredup. Dia terhuyung-huyung saat terus maju, tetapi tidak berani berhenti. Namun, dia bisa mencegah kecepatannya melambat. Namun begitu hal itu terjadi, teriakan aneh yang membuatnya merasa sangat ketakutan kembali terdengar. Teriakan aneh itu mirip dengan teriakan yang mereka keluarkan saat mengejar suku Gunung Kegelapan, tetapi yang ini terdengar lebih tajam. Ketika pemimpin suku dari suku Gunung Hitam mendengarnya, ia merasa seolah pikirannya hampir hancur. Pada saat itu, ia mendengar suara siulan yang bergerak ke arahnya. Ia menggertakkan giginya dan berbalik, meraung sambil mengepalkan tinjunya ke depan. Namun begitu ia melakukannya, ia melihat sebuah kepala dilemparkan ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Tinjunya mendarat di kepala, dan pemimpin suku itu tidak hanya melihat kepala itu hancur berkeping-keping, tetapi juga kilatan merah. Di balik lengkungan merah panjang itu, terdapat benang-benang yang tak terhitung jumlahnya, yang semakin menambah keanehan dan misterinya. Dia menjerit kesakitan. Darah menyembur keluar, dan lengan kanan pemimpin suku itu terlepas dari tubuhnya. Dengan datangnya cahaya merah itu, lengan kanannya hancur berkeping-keping tepat di depan matanya. Rasa takut sepenuhnya menyelimuti pemimpin suku itu. Ia menggigit lidahnya, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Bayangan samar seekor beruang darah raksasa muncul di belakangnya. Beruang itu mencengkeram tubuhnya dan melemparkannya ke bagian terdalam hutan. Dengan memanfaatkan momentum itu, pemimpin suku tersebut melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Begitu beruang darah itu melemparkan pemimpin suku, tubuhnya langsung diselimuti oleh untaian cahaya bulan. Setelah diselimuti beberapa lapisan, beruang darah itu hancur dan menghilang dari bumi. Su Ming muncul, wajahnya pucat, dan matanya tenang, tetapi ada senyum kejam di bibirnya. Sudah waktunya, dia menarik napas dalam-dalam. Cahaya bulan menyatu dengan tubuhnya melalui luka-lukanya dan memberi nutrisi pada tubuhnya sehingga dia memiliki kekuatan untuk melakukan banyak tugas yang ingin dia lakukan. Melihat ke arah tempat pemimpin suku Gunung Hitam melarikan diri, Su Ming bergegas maju, mengejar sekali lagi. Kecepatannya telah melampaui kecepatan pemimpin suku Black Mountain, tetapi dia tidak terburu-buru. Sebuah kilatan cahaya aneh muncul di matanya. Dia tahu bahwa bahaya yang mengintai suku belum sepenuhnya hilang. Dia dapat menyimpulkan dari tindakan pemimpin suku bahwa Black Mountain masih memiliki bala bantuan. Itulah mengapa dia tidak terburu-buru untuk membunuh pemimpin suku itu. Sebaliknya, dia memilih untuk mengejarnya dari dekat. Ketika para berserker dari suku yang sama hidup bersama dalam jangka waktu yang lama, mereka akan merasa terhubung melalui pembuluh darah mereka. Dari koneksi itu, mereka dapat mengetahui keberadaan satu sama lain. Su Ming mengetahui hal ini. Jadi, meskipun dia tidak tahu di mana bala bantuan suku Gunung Hitam berada, pemimpin suku itu pasti bisa diandalkan. Jika dia mengejar pemimpin suku itu, dia bisa menemukan pasukan bala bantuan dan membantai mereka semua. Hanya dengan begitu sukunya akan benar-benar aman selama sisa migrasi mereka. Selain itu, dia perlu menemukan momen yang tepat untuk membunuh pemimpin suku itu. Jika dia bisa membunuhnya tepat sebelum pasukan bala bantuan tiba, itu akan memberikan pukulan telak pada moral mereka, yang akan memudahkan Su Ming untuk membantai mereka dalam keadaan kelelahan. Setelah 2 batang dupa terbakar habis, pemimpin suku itu masih terus berlari dengan panik. Ia telah kehilangan lengan kanannya, tetapi ia tidak mempedulikannya. Saat berlari, keinginan untuk terus hidup muncul di matanya. Ia tidak ingin mati. Ia samar-samar merasakan dari pembuluh darahnya bahwa bala bantuan dari suku sudah dekat. Mereka tepat di depannya. Ia bahkan bisa mencium kehadiran anggota sukunya. Keinginan untuk hidup semakin kuat di matanya. Ia belum pernah berada dalam keadaan sesedih ini selama lebih dari 40 tahun hidupnya, dan belum pernah merasa setakut ini. Bahkan,
Rasa takut itu semakin kuat ketika ia mengingat apa yang dirasakannya saat bertarung melawan Nansong. Itu karena dia bisa melihat Nansong, tetapi dia masih belum melihat siapa pembunuh misterius itu. Satu-satunya yang bisa dia lihat adalah cahaya merah darah dan banyak jejak yang ditinggalkan oleh kecepatan si pembunuh. Pada saat itu, teriakan tajam aneh yang membuatnya jatuh ke dalam keputusasaan terdengar lagi dari belakangnya. Suara itu seperti lonceng kematian, dan setiap kali muncul, suara itu membawa rasa sakit dan teror yang tidak dapat ditahan oleh pemimpin suku tersebut. Bahkan, saat mendengar suara itu, ia langsung batuk darah. Luka dan kelelahan di tubuhnya membuatnya merasa seolah tak mampu bertahan lagi. Ia seperti burung yang terluka panah. Setiap kali mendengar suara busur, ia akan jatuh ke tanah karena takut. "Siapakah kamu? Siapakah kamu sebenarnya?" Pemimpin suku itu berteriak keras. Wajahnya pucat pasi ketika ia melihat kembali sumber ketakutannya. Busur merah darah yang melesat ke arahnya dengan benang-benang tak terhitung jumlahnya di belakangnya melingkari tubuhnya sekali, dan tangan kirinya terpisah dari tubuhnya sebelum meledak berkeping-keping. Sambil menjerit kesakitan, pemimpin suku itu jatuh ke dalam keputusasaan. Namun, saat ia jatuh ke dalam keputusasaan, keinginan kuat untuk hidup muncul kembali karena ia mendengar tangisan aneh itu sekali lagi. Akan tetapi, kali ini, tangisan itu tidak membuatnya takut, melainkan membuatnya gembira. Itulah seruan suku Gunung Hitam. Dia mengeluarkan raungan besar dan mundur beberapa langkah dengan cepat sebelum mengerahkan seluruh kekuatannya, yang dipanggil langsung dari jiwanya, dan dengan gila-gilaan berlari menuju tempat dia mendengar anggota sukunya. Kesadarannya mulai memudar. Hanya ada satu pikiran di benaknya, untuk bersatu kembali dengan sukunya. Tak lama kemudian, di depan sebuah ruang yang agak kosong yang dipenuhi salju dan beberapa ranting kering, ia melihat 5 orang berlari keluar dari hutan. Orang-orang itu semuanya sangat familiar baginya. Ketika ia melihat anggota sukunya, pasukan bala bantuan dari Gunung Hitam juga melihat pemimpin suku mereka, pria yang selalu berdiri di puncak suku mereka. Namun kini, pemimpin suku itu berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, kondisi yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ketakutan di matanya, darah di wajahnya, dan tubuh yang kehilangan kedua lengannya, membuat ekspresi mereka berubah. Raut ngeri muncul di wajah mereka, seolah-olah mereka akan menghadapi musuh yang hebat dan kuat. Mereka tidak percaya bahwa pemimpin suku itu adalah satu-satunya yang tersisa setelah memimpin begitu banyak berserker untuk mengejar suku Gunung Kegelapan. Raut ketakutan di wajahnya itu seolah-olah dia telah bertemu dengan sesuatu yang sangat menakutkan. "Selamatkan aku." Begitu pemimpin suku Gunung Hitam melihat anggota sukunya, rasa gembira yang kuat muncul di tengah keputusasaannya. Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Ketika anggota suku hendak tiba, sebuah busur panjang berwarna merah muncul di belakang pemimpin suku. Busur itu mendekat dalam sekejap mata, dan tepat di depan orang-orang yang datang untuk membantu, busur itu mengelilingi pemimpin suku yang mengeluarkan jeritan melengking kesakitan dan ketidakberdayaan. Pinggang pemimpin suku itu tiba-tiba terbelah. Karena ia berlari, darah berceceran di mana-mana. Ia jatuh, dan kakinya terus berkedut, tetapi di matanya terpancar kegembiraan, keputusasaan, dan keheningan yang mencekam. Begitu emosi-emosi ini bercampur, terbentuklah pemandangan yang membuat semua orang yang melihatnya merinding ketakutan. Pasukan bala bantuan dari Gunung Hitam semuanya terkejut. Kepanikan tampak di wajah mereka, dan mereka semua menjadi pucat. Pemimpin suku telah meninggal tepat di depan mata mereka. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka alami seumur hidup mereka. Hal itu membuat hati mereka gemetar dan rasa takut memenuhi tubuh mereka. Mereka melihat cahaya merah yang membunuh pemimpin suku itu berkelebat sebelum berubah menjadi sosok yang tampak lemah. Ada busur besar tersampir di punggungnya, dan di tangannya, ia memegang tombak panjang. Ada untaian cahaya bulan yang melayang di belakangnya seperti jubah, dan untaian itu membentang ratusan kaki di belakangnya. Kehadirannya sungguh mengejutkan. Ini adalah seorang remaja, atau setidaknya, seseorang yang tampak seperti remaja. Raut wajahnya yang tenang, tubuhnya yang tampak lemah, dan ketenangan di matanya seolah menyembunyikan sesuatu yang mengerikan yang ingin melahap semua makhluk hidup. Hal itu membuat semua orang dari suku Gunung Hitam memusatkan ketakutan dan keterzenjingan mereka atas kematian pemimpin suku pada dirinya.
Bahkan pemimpin suku pun tewas di tangannya. Teror dan keter Zenjingan memenuhi hati semua berserker dari suku Gunung Hitam yang berkumpul di sini. Dari tatapan ketakutan mereka melihat pemuda yang berdiri ratusan kaki jauhnya dari mayat pemimpin suku mereka, tidak melirik mereka sedikit pun. Sebaliknya, dia berdiri di samping mayat pemimpin suku mereka dan mengangkat tombak panjang di tangannya sebelum memenggal kepala pemimpin suku mereka seperti sedang memenggal kepala binatang buas. Dia mengambilnya dan mendongak, melirik kelima orang dari suku Gunung Hitam yang berdiri tidak terlalu jauh. Bayangan bulan merah darah terpancar di matanya. Bayangan itu mempesona, tetapi juga menyimpan ketenangan dan tatapan mengerikan yang membuat orang gemetar. Saat ia menatap orang-orang dari suku Gunung Hitam, semua berserker itu secara refleks mundur beberapa langkah. Pikiran mereka bergemuruh. Tatapan itu membuat rasa takut mereka semakin kuat. Ini adalah seseorang yang bahkan ditakuti oleh pemimpin suku, dan dia mati tepat di depan mata mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Terutama ketika Suming memiliki untaian cahaya bulan yang membentang ratusan kaki melayang di belakangnya dan memancarkan tatapan dingin yang menusuk. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Namun di antara kelima orang itu ada seorang pria berusia 40-an yang gemetar hebat hingga matanya merah. Ia tampak mirip dengan pemimpin suku Black Mountain. "Saudaraku," teriak pria itu sambil menyerbu ke arah Suming. Di belakangnya, anggota suku Gunung Hitam lainnya menekan rasa takut mereka dan ikut berlari maju. Suming berdiri di samping mayat pemimpin suku itu. Matanya membekukan. Saat pria itu menyerbu ke arahnya, dia mengayunkan tangan kirinya dengan santai, dan secuil bubuk merah berhamburan saat terkena kinya. Ketika pria yang memimpin serangan itu mendekat, seluruh tubuhnya gemetar. Sebuah luka yang disebabkan oleh benang cahaya bulan yang tak berbentuk muncul di wajahnya. Darah dari luka itu segera memanas seolah terbakar, dan sebelum orang itu sempat mengeluarkan suara, tubuhnya berubah menjadi kabut merah dan tiba-tiba melayang ke udara. Jatuh, berserker yang jatuh. Dia adalah seorang berserker yang jatuh. Teriakan kaget terdengar. Wajah keempat orang dari suku Gunung Hitam yang hendak maju berubah lagi. Mereka langsung berhenti saat ekspresi kecewa muncul di wajah mereka. Pemandangan kematian pemimpin suku mereka dan raut wajahnya yang penuh kengerian sebelum kematiannya kembali terlintas dalam pikiran mereka. Hal itu membuat teror mereka mencapai puncaknya pada saat itu juga. Tepat ketika keempat orang itu hendak mundur, Suming bergerak. Di bawah bulan purnama, untaian cahaya bulan yang melayang di belakangnya menerjang ke arah keempat orang yang diliputi rasa takut dan terkejut. Suming menggunakan pemimpin suku sebagai pemandu untuk membantunya menemukan bala bantuan dari suku Gunung Hitam, lalu tepat di depan mata mereka, dia dengan kejam membunuh pemimpin suku mereka dan memenggal kepalanya. Dia memastikan untuk melebih-lebihkan gerakannya, dan dengan tatapan anehnya di bawah bulan purnama, keunggulannya atas suku Gunung Hitam mencapai puncaknya dalam sekejap. Suming harus melakukannya. Dia sudah sangat lelah. Bahkan jika dia mendapat kekuatan dari bulan, dia masih harus menghemat tenaga untuk membunuh San Hen. Dia membenci pengkhianat yang melarikan diri ke hutan setelah terluka itu. Oleh karena itu, ia harus mempertimbangkan bagaimana menyelesaikan misinya dengan stamina yang tersisa dan mengapa ia memutuskan untuk menggunakan perang psikologis. Tindakannya saat membunuh pria yang mirip dengan pemimpin suku Gunung Hitam semakin menambah kemisteriusannya. Teror yang menyertai gelar berserker yang jatuh membuat keempat anggota suku Gunung Hitam yang bertugas sebagai bala bantuan kehilangan semangat untuk bertarung ketika dia menyerbu ke arah mereka. Mereka semua memilih untuk berbalik dan melarikan diri dari tempat itu. Sebenarnya, bahkan tanpa pria yang mirip dengan pemimpin suku itu, Suming tetap akan menggunakan taktik yang sama, yaitu menakut-nakuti orang-orang ini dengan menyerang kondisi mental mereka. Beberapa saat kemudian, di ruang kosong kecil di hutan itu, terdengar suara siulan, diikuti oleh tangisan keputusasaan sesaat sebelum kematian membungkam mereka. Setelah sekian lama, ketika keheningan perlahan kembali ke tempat terbuka itu, Suming berjalan keluar dari hutan sambil menyeret tubuhnya. Beberapa luka lainnya menghiasi tubuhnya. Salah satu luka yang disebabkan oleh pisau tampak begitu dalam hingga seolah-olah mencapai tulangnya. Baik luka itu maupun luka lainnya perlahan berhenti berdarah di bawah sinar bulan, tetapi wajah Suming sepucat salju di tanah. Di belakangnya tergeletak 4 mayat, darah mereka mewarnai salju menjadi merah.
Mereka telah membayar harga atas invasi suku Gunung Hitam. Sebenarnya, suku Gunung Hitam sudah menyesali telah meremehkan perlawanan suku Gunung Gelap dan melebih-lebihkan kekuatan tetua mereka sendiri. Semuanya berawal sejak mereka memasang jebakan di hutan. Namun karena mereka sudah terlalu jauh di jalan, sudah bertempur sampai sejauh ini, tanpa perintah tetua, mereka tidak berani mundur. Mereka hanya bisa terus melakukan kesalahan demi kesalahan. Meskipun begitu, masih ada beberapa prajurit dari suku Gunung Hitam yang tidak tewas, hanya terluka. Mereka terkejut dengan pertempuran mereka melawan suku Gunung Gelap. Jadi mereka tidak melanjutkan pengejaran terhadap suku yang bermigrasi itu, tetapi mereka juga tidak kembali ke suku Gunung Hitam. Sebaliknya, mereka memilih untuk menyebar dan bersembunyi di bagian hutan yang lebih dalam, memikirkan cara untuk menggunakan luka-luka mereka sebagai alasan untuk mundur dari pertempuran. Kegilaan suku Gunung Kegelapan terukir dalam-dalam di tulang-tulang orang-orang ini. Su Ming berlari menembus hutan, terengah-engah, sambil mencari jejak di tanah. Dia menggunakan kemampuan melacak yang telah diperolehnya secara alami saat berada di hutan untuk mencari San Hen. Dia harus menemukannya untuk mengetahui alasan pengkhianatannya terhadap Nansong, semua orang dari suku Gunung Gelap, dan semua orang yang dia kenal telah mati dalam jebakan itu. Raungan dahsyat masih bergema di langit. Pertempuran di mana sesepuh itu mengorbankan sebagian nyawanya untuk menahan Bitu dari suku Gunung Hitam masih berlangsung. Dia melakukan segala yang dia bisa untuk memastikan keselamatan suku tersebut. Su Ming tidak mengeluarkan suara, tetapi tekad dan keteguhan hati di matanya tidak berkurang sedikit pun. Saat dengan cepat mengejar San Hen menggunakan jejak yang ditinggalkan pria itu, Su Ming melihat banyak mayat yang membeku di sepanjang jalan. Semua mayat ini adalah anggota suku yang memilih untuk tetap tinggal. Kesedihan menyelimuti hatinya saat melihat orang-orang ini, tetapi ia juga merasakan rasa hormat kepada mereka. Dia melewati jasad-jasad anggota sukunya yang telah meninggal, dan akhirnya, Su Ming berhenti bergerak setelah mencapai bagian hutan yang lebih dalam. Di hadapannya ada sebuah pohon besar. Di bawahnya ada seorang pria. Tangannya terentang di sisi tubuhnya. Di tangan kanannya ada sebuah sun yang terbuat dari tulang. Darah yang menodai alat itu telah berubah menjadi coklat, bahkan telah menutupi beberapa lubangnya. Su Ming mendekat dan menatap Liu Di, yang sudah meninggal. Mayatnya kaku, dan matanya yang sayu menatap langit. Tidak mungkin mengetahui apa yang dilihatnya sebelum meninggal. Mungkin dia hanya melakukan apa yang digambarkan dalam lagu pemakaman suku Gunung Gelap, bertanya siapa pemilik sepasang mata yang menatapnya dari semburat biru di langit, dan siapa pemilik bintang yang berkedip di malam hari. Su Ming perlahan berjongkok sambil menatap Liu Di. Dia mengambil sun yang terbuat dari tulang dan menyimpannya di dadanya. Dia tidak bisa melupakan banyak malam ketika dia merasa terganggu oleh suara rintihan sun yang bergema di tengah kesunyian suku itu. Bahkan ada saat-saat ketika dia ingin mencari pria itu dan mengeluh, tetapi berhasil menahan diri sebelum benar-benar melakukannya. Sekarang, Su Ming memejamkan matanya. Ia sangat ingin mendengar lagu yang dimainkan oleh Sun, tetapi pemilik alat musik itu telah meninggal dunia. Su Ming pergi. Dia pergi, membawa serta kecepatannya dan untaian cahaya bulan yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di belakangnya saat dia melesat menembus hutan. Dia terus mengejar San Hen, menggunakan jejak kaki yang telah ditinggalkannya. Jejak kaki San Hen tidak beraturan dan berantakan. Itu pertanda bahwa pria itu tidak hanya terluka parah, tetapi hatinya juga kacau. Itulah sebabnya ketika melarikan diri, dia lupa untuk menutupi jejaknya. Mungkin dia bahkan tidak menyangka akan ada seseorang yang mengejarnya. Jika bukan karena itu, maka dengan identitasnya sebagai kepala pemburu di suku Gunung Kegelapan, San Hen pasti telah menutupi jejaknya karena pengetahuannya tentang hutan setara dengan Su Ming. Pengejaran terus berlanjut seiring berjalannya waktu. Saat itu tengah malam, bulan purnama menggantung di langit. Bulan bersinar begitu terang, cahayanya meredupkan cahaya bintang-bintang di sekitarnya. Ketika hampir pasti kabut tebal tidak dapat menutupi bulan, Su Ming tiba di jurang yang dibuat oleh tetua untuk mencegah para pengejar mereka dari suku Gunung Hitam maju. Tabir cahaya itu telah hancur, dan telah lama menghilang. Su Ming melihat Wu La di sini. Ia berbaring di sana dengan tenang, wajahnya hampir tersenyum. Ia berjalan pelan ke tempat wanita itu berada dan menatapnya. Ia menatap wajahnya yang pucat dan bingung, dan seolah mendengar kata-kata terakhirnya sebelum meninggal.
Apakah kamu musuh? Dia berdiri di samping mayatnya untuk waktu yang lama sebelum mengangkat kakinya dan berjalan melewatinya dengan gerakan cepat. Su Ming berjalan pergi dan datang ke tempat dia membunuh bisu. Mayat bisu sudah tidak ada di sana. Seseorang telah membawa jenazahnya pergi. Saat Su Ming berlari melewati tempat itu, pemandangan yang dilihatnya membuatnya teringat betapa dahsyatnya pertempuran antar suku. Kenangan itu terukir dalam-dalam di hatinya. Kemudian dia tiba di suatu tempat yang membuat tubuhnya tersentak. Tempat itu masih merupakan bagian dari hutan. Tepat di depannya, ia melihat anggota tubuh yang terkoyak dan potongan-potongan daging tergeletak di tanah. Hanya helai rambut putih yang mengingatkannya pada orang-orang tua yang dikenalnya itu. Inilah tempat yang dipilih para tetua suku untuk tinggal setelah suku tersebut meninggalkan jebakan. Orang-orang tua itu semuanya telah meninggal. Angin sepoi-sepoi bertiup sendirian melintasi daratan, mengangkat salju dan helai-helai rambut putih yang berserakan di tanah. Mereka telah meminta sebuah benda dari tetua yang memungkinkan mereka untuk menghancurkan diri sendiri. Di saat-saat terakhir mereka membicarakan masa lalu mereka, dan ketika para pengejar dari suku Gunung Hitam tiba, mereka tertawa tanpa rasa takut dan berubah menjadi suara dentuman keras. Su Ming membungkuk ke arah genangan darah di hadapannya. Orang-orang tua biasa dari suku ini sama pantasnya dihormati seperti para berserker yang telah gugur dalam pertempuran. Dia mengangkat kakinya dan berjalan tanpa suara melewati hamparan salju itu. Di perjalanan, ia menemukan 5 anak panah milik kepala pengawal. Ia menaruhnya di tempat anak panah, dan sambil terus mengejar San Hen, ia tiba di medan perang tempat mereka mengalami jumlah kematian terbesar, tempat pertempuran antar suku berada pada titik paling dahsyatnya. Itu adalah tempat suku Gunung Hitam memasang jebakan. Saat melihatnya, keinginan Su Ming untuk membunuh San Hen menjadi semakin kuat. Terlalu banyak mayat tergeletak di tanah, terutama tepat di depan Su Ming. Puluhan mayat para pemuda yang tidak melakukan apapun untuk suku di masa lalu tergeletak di depannya. Ingatan akan mereka yang bergegas pergi tanpa menoleh ke belakang membuat hati Su Ming terasa sesak, seolah-olah dia menyaksikan kejadian itu terulang kembali. Dia mengikuti jejak kaki San Hen. Jejak kaki ini memberitahu Su Ming bahwa semua yang dilihatnya, juga dilihat San Hen saat melarikan diri. Bahkan, jejak kakinya terbenam lebih dalam ke tanah di sini, seolah-olah dia berhenti sejenak. Mungkinkah San Hen pergi ke sana? Gumam Su Ming. Ekspresi rumit muncul di wajahnya. San Hen adalah kepala pemburu di suku itu sejak Su Ming masih sangat muda. Dia, sebenarnya, sama seperti kepala pengawal, mereka berdua adalah orang dewasa dan prajurit tangguh yang dihormati oleh suku Lasu. Kedua pria itu memiliki kepribadian yang berbeda, menyebabkan kepala pengawal disukai oleh suku Lasus. Namun, sikap San Hen yang dingin juga membuat mereka merasa terlindungi, meskipun mereka takut padanya. Mungkin dia harus bersikap dingin dan acuh tak acuh. Sebagai kepala pemburu dan tim pemburu, melindungi suku Gunung Gelap dan menyediakan cukup makanan membuatnya menghabiskan sebagian besar waktunya di luar suku untuk berburu binatang buas. San Hen telah menodai tangannya dengan terlalu banyak darah. Ia mungkin mampu tersenyum, tetapi senyum itu hanya akan muncul di wajahnya ketika ia bersembunyi di sudut gelap sambil menyaksikan anggota suku bersorak gembira karena ada cukup makanan dan tidak ada yang harus mati kelaparan. Sebagian besar orang di suku itu tidak akan mampu melihat senyumnya. Mengapa orang seperti ini akan mengkhianati sukunya? Su Ming berjalan melewati lokasi jebakan tanpa mengeluarkan suara. Dia tidak lagi memperhatikan jejak kaki yang tertinggal di tanah. Dia sudah bisa menebak di mana San Hen berada. Setelah melewati tempat jebakan, Su Ming berubah menjadi lengkungan merah panjang saat ia melaju ke depan di bawah cahaya bulan. Waktu berlalu, perlahan, di kejauhan di depan matanya, sebuah garis samar muncul di malam hari. Tempat itu dulunya dipenuhi tawa, sukacita, dan kebahagiaan. Setiap malam, akan ada api unggun yang menerangi area tersebut. Akan ada anggota suku yang menari di sekitarnya, dan akan ada Lasus yang bermain musik di malam hari. Tempat itu menyimpan kenangan Su Ming selama 16 tahun. Sekarang, tempat itu sunyi, hancur, lumpuh. Itulah suku mereka, suku Gunung Gelap. Saat Su Ming mendekat di bawah sinar bulan, dia melihat seorang pria menangis berlutut di tengah salju dan kekacauan di tanah, terletak di tengah-tengah wilayah kosong suku tersebut, di dekat sebuah gerbang raksasa.
Suara isak tangisnya terdengar nyaring dan jelas di malam yang sunyi. Dipenuhi duka dan kesedihan, suara itu bergema di lingkungan yang sepi, menyebabkan Su Ming terhuyung-huyung dalam langkahnya. Apakah kesedihan ini nyata? Dia mengepalkan tinjunya dan berjalan dengan mantap menuju pria itu. Begitu melewati gerbang yang rusak dan hanya berjarak 1000 kaki dari pria yang menangis itu, Su Ming berhenti. Dia menatap punggung pria itu, mendengarkan tangisan kesakitannya, dan memandang rumah lamanya. Hatinya sakit seolah-olah sedang ditusuk pisau. Mengapa?